Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota besar, ada sebuah proyek pembangunan yang sangat besar. Ratusan kuli bekerja keras dari pagi hingga malam, mengangkut batu dan pasir di bawah terik matahari. Namun, upah yang mereka terima sangat kecil, hanya cukup untuk membeli roti dan air. Mereka tidak bisa menabung, tidak bisa membeli pakaian baru, dan tidak bisa membeli rumah. Hidup mereka hanya diisi dengan bekerja dan makan. Mereka sering berkumpul di sebuah kedai teh di pinggir jalan, mengeluh tentang nasib mereka. "Mengapa hidup ini begitu tidak adil?" kata salah satu dari mereka. "Kami bekerja sangat keras, tapi kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sementara para saudagar hanya duduk santai di istana hidup dalam kemewahan." Kisah penderitaan para kuli ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia merasa sangat prihatin. Ia memutuskan untuk menemui mereka di kedai teh. "Assalamualaikum wahai saudaraku sekalian," sapa Abu Nawas. "Hamba mendengar tentang penderitaan kalian dan hamba rasa hamba tahu masalahnya." Para kuli terkejut. "Apa maksudmu Abu Nawas? Apa masalah kami?" tanya salah satu dari mereka. "Masalah kalian," jawab Abu Nawas, "adalah kalian tidak pernah makan dengan cukup. Kalian tidak pernah makan dengan gizi yang seimbang. Kalian hanya makan roti dan air. Dan karena kalian tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, kalian tidak memiliki energi untuk bekerja lebih keras. Dan kalian tidak bisa berpikir lebih cerdas. Itulah sebabnya kalian hanya bisa menjadi kuli." Para kuli sangat marah. "Apa-apaan kau ini Abu Nawas? Kami punya uang apa untuk membeli makanan yang lebih enak? Kami hanya punya uang untuk membeli roti." Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, malam ini kalian semua akan makan dengan cukup. Hamba akan mengundang kalian ke sebuah perjamuan," ajak Abu Nawas. Para kuli tidak percaya. Perjamuan? Uang dari mana? Namun karena mereka sangat putus asa, mereka pun setuju. Pada malam harinya, para kuli datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh Abu Nawas. Itu bukanlah istana atau restoran mahal, melainkan sebuah lapangan kosong di tengah kota. Di sana sudah ada Abu Nawas dan beberapa orang yang sedang sibuk memasak. Mereka memasak hidangan-hidangan yang sangat lezat, nasi, daging, sayuran, dan buah-buahan. Aromanya sangat harum, membuat perut para kuli berbunyi. "Silahkan wahai saudaraku," kata Abu Nawas. "Malam ini makanlah sepuasnya, tidak ada batasan. Makanlah hingga kalian kenyang." Para kuli makan dengan lahap. Mereka tidak pernah makan makanan seenak itu seumur hidup mereka. Mereka makan hingga kenyang, hingga tidak bisa makan lagi. Setelah selesai, mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Kau sangat dermawan," tanyanya. Abu Nawas tersenyum. "Uang ini bukanlah milikku saudaraku. Uang ini adalah milik kalian," jawab Abu Nawas. Para kuli terkejut. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kalian kan bekerja sangat keras," jawab Abu Nawas. "Tapi kalian tidak pernah berpikir untuk menuntut hak kalian. Kalian hanya menerima upah yang diberikan tanpa mempertanyakan. Padahal jika kalian bersatu dan meminta upah yang lebih, kalian akan mendapatkannya. Uang ini," kata Abu Nawas, "adalah hasil dari kerja keras kalian selama ini. Hamba hanya mengambil sedikit dari setiap saudagar yang membeli batu dan pasir dari proyek ini. Dan hamba gunakan untuk membelikan kalian makanan. Dan sekarang kalian sudah kenyang. Kalian sudah memiliki energi yang cukup. Jadi besok pergilah kepada tuan kalian dan katakan, kami tidak akan bekerja lagi jika upah kami tidak naik." Para kuli terdiam.
Mereka menyadari kebodohan mereka selama ini. Mereka hanya bisa mengeluh, tapi tidak pernah berani menuntut. Mereka hanya bisa bekerja, tapi tidak pernah berani bernegosiasi. Keesokan harinya, para kuli bersatu. Mereka tidak lagi bekerja, dan mereka menuntut upah yang lebih tinggi. Sang saudagar yang tidak bisa membiarkan proyeknya terhenti, terpaksa menaikkan upah mereka. Dan sejak saat itu, para kuli tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Mereka bisa menabung, membeli pakaian baru, dan hidup dengan lebih baik. Dan mereka tahu semua itu berkat Abu Nawas yang tidak hanya memberikan mereka makanan, tetapi juga memberikan mereka keberanian untuk berjuang demi hak mereka. Di sebuah desa yang subur, hiduplah 3 bersaudara, Sulaiman, Harun, dan Musa. Mereka adalah putra-putra seorang pedagang kaya yang baru saja meninggal dunia, meninggalkan warisan berlimpah berupa tanah, ternak, dan perhiasan. Namun harta yang seharusnya menyatukan mereka justru menjadi bara perpecahan. Sulaiman, si sulung, merasa berhak atas bagian terbesar karena dialah yang paling tua. Harun si tengah merasa paling berjasa karena dialah yang selama ini mengelola sebagian besar usaha ayahnya. Sementara Musa si bungsu merasa paling membutuhkan karena ia memiliki banyak tanggungan. Pertengkaran sengit tak terhindarkan. Setiap hari suara tinggi mereka terdengar hingga ke pelosok desa. Mereka saling tuding, saling caci, dan bahkan nyaris adu fisik. Para tetangga pun tak berani mendekat, khawatir tersambar api amarah mereka. Berita tentang perseteruan ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Tidak seperti biasanya yang langsung mencari celah untuk melawak, kali ini Abu Nawas tampak muram dan berpikir keras. Ia tahu ini bukan masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan tipuan cerdik. Ini adalah masalah hati, tentang keserakahan yang membutakan mata. Ia mendatangi rumah ketiga bersaudara itu, yang kini lebih mirip medan perang daripada sebuah kediaman. Wahai Sulaiman, Harun, dan Musa, aku mendengar perselisihan kalian. Bolehkah aku mencoba membantu? Sapa Abu Nawas dengan suara tenang. Mereka awalnya ragu, namun melihat tatapan serius Abu Nawas, mereka mengizinkannya. Baiklah, kata Abu Nawas, kalian memiliki masalah dengan pembagian harta, bukan? Ketiganya mengangguk serentak. Kalau begitu, mari kita lakukan ini, ujar Abu Nawas. Bawa semua harta warisan itu ke lapangan desa besok pagi. Dan satu hal lagi, masing-masing dari kalian harus membawa sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Ketiga bersaudara itu bingung, tetapi mereka setuju. Dan pada keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di lapangan, penasaran akan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah lapangan, terhampar tumpukan harta warisan yang mengkilap di bawah sinar matahari. Sulaiman membawa sebuah tasbih peninggalan ibunya. Harun membawa sebuah pena kuno yang selalu digunakan ayahnya untuk menulis surat. Dan Musa membawa sebuah bingkai foto keluarga yang usang. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah saudaraku sekalian, harta ini akan kita bagi adil. Tapi sebelum itu, aku ingin kalian melihat ini. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah tumpukan harta. Ia mengambil segenggam perhiasan emas yang berkilauan, lalu melemparkannya ke tanah berdebu. Lihatlah, serunya. Emas ini, meski berkilau, dapat kotor dan hilang nilainya jika tak dirawat. Tanah ini, meski kelihatannya tak berharga, dapat menumbuhkan benih dan memberi kehidupan. Lalu ia mengambil salah satu domba terbaik dan mengikatnya di sebuah tiang. Dan domba ini akan menjadi milik siapa saja yang bisa membuatnya tersenyum, katanya. Mendengar perkataan Abu Nawas, ketiga bersaudara itu saling pandang dan bingung. Dan sekarang, aku ingin kalian melihat barang-barang yang kalian bawa.
"Sulaiman, mengapa tasbih ini berharga bagimu?" tanya Abu Nawas. Sulaiman menjawab lirih, "Ini peninggalan ibu. Setiap butirnya mengingatkanku pada doa-doa ibu untuk kami." Lalu Harun, "Mengapa pena ini berharga bagimu?" tanya Abu Nawas. Harun menjawab, "Pena ini adalah saksi bisu kerja keras ayah. Setiap goresannya adalah pelajaran hidup." Dan Musa, "Mengapa bingkai foto ini berharga bagimu?" tanya Abu Nawas. Musa menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Ini adalah kenangan bersama kami sekeluarga sebelum semua ini terjadi." Abu Nawas mengangguk, "Lihatlah saudaraku, harta yang sesungguhnya bukanlah tumpukan emas atau tanah yang luas. Harta yang sesungguhnya adalah kenangan, cinta, dan persaudaraan yang kalian miliki. Barang-barang yang kalian bawa ini adalah bukti nyata nilai-nilai tersebut yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia." Ia lalu menatap ketiga bersaudara itu dengan lembut. "Kalian bertengkar memperebutkan sesuatu yang fana, sementara kalian melupakan sesuatu yang abadi. Tidakkah kalian melihat harta ini akan habis? Tetapi ikatan darah tidak akan pernah putus jika kalian menjaganya." Sulaiman, Harun, dan Musa terdiam. Kata-kata Abu Nawas menampar kesadaran mereka. Mereka memandang tumpukan harta dengan pandangan berbeda. Kilau emas tampak memudar dan kemewahan itu terasa hampa. Yang mereka lihat hanyalah kehancuran persaudaraan mereka. Tiba-tiba Musa melangkah maju. Ia mengambil bingkai foto itu lalu memeluk kakak-kakaknya. "Maafkan aku," katanya lirih. "Aku telah dibutakan oleh keserakahan." Sulaiman dan Harun ikut memeluk Musa. Air mata penyesalan mengalir dari mata mereka. Mereka sadar harta itu tidak ada artinya jika harus dibayar dengan perpecahan keluarga. Sekarang, domba ini yang kukatakan akan menjadi milik siapa saja yang bisa membuatnya tersenyum. Apakah kalian tahu jawabannya? Kata Abu Nawas. Ketiga bersaudara itu saling pandang, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan dan kebersamaan. Domba ini adalah simbol kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya akan tersenyum jika kalian bersatu kembali, kata Abu Nawas. Sejak hari itu ketiga bersaudara itu membagi warisan dengan adil dan damai. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan berapa banyak cinta yang dibagi. Abu Nawas pun tak perlu lagi melakukan tipuan, karena ia telah membuka mata hati mereka dengan sebuah kebenaran yang sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya, dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu.
Aku dengar kau gila dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila. Abu Nawas membalas, ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu. Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku, tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan. Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu, jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut? Tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat lelaki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami kedua menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, sekarang giliranku untuk bertanya. Sang cendekiawan membalas, tanyalah, aku siap menjawabnya. Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka? Tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawab dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya. Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. Aku akan menjawabnya,
bila orang ini mengakui kerendahan ilmunya. Tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui, saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya, pinta sang cendekiawan. Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya sebagai orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapat 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi tidak enak. Tapi bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun, karena tidak berani membangkang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tidak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi wajah yang tak karuan. Bagi Tuan Gubernur ini sungguh menggelikan. Ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Tentu saja aku akan hadir, asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan padamu, kata Tuan Gubernur. Baju pemberian gubernur pasti bagus, aku sungguh beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kau tampak gagah dan pantas Abu Nawas, semua orang pasti akan memandangmu. Sekarang silahkan pulang, besok aku pasti akan datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Apa-apaan kau ini? Memalukan.
lekas copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan "Aku orang bodoh." "Kurang ajar, dasar gubernur somplak, aku telah dikerjai olehnya." Jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku, geram Abu Nawas. Sementara itu, Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya. Namun dalam hati ia berkata, "Kali ini aku jangan sampai tertipu olehnya. Aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Apa yang ingin Tuan bicarakan? Katakanlah," tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. "Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang," kata Abu Nawas. "Tapi ini sudah larut malam Abu Nawas, kenapa tidak menginap di sini saja?" tawar sang gubernur. "Apa tidak merepotkan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa merepotkan? Istana ini dibangun dari uang rakyat Abu Nawas. Jadi kamu berhak untuk menginap di sini," balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati, kini berubah menjadi rasa kagum. "Tidak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya," gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja ia menaburkan ke seluruh tubuh. Namun, bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman ia bersin terus-menerus. "Kurang ajar, tunggu saja nanti pembalasanku," kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Dan hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. "Ayo, nikmati semua hidangan ini," kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Begitu pula dengan Tuan Gubernur. Namun tak berapa lama, Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya.
Sementara orang-orang tampak asik memakannya dengan lahap. Kenapa rasanya tidak enak dan menjijikkan, padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menungging. Para tamu undangan yang hadir spontan tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak mereda, ia mengambil sabut tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. "Terima kasih atas jamuannya, wahai Gubernur tolol," kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. "Kurang ajar, kalian berani-beraninya menyebutku seperti itu," bentak Tuan Gubernur. "Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil demikian? Coba baca tulisan di punggung jubah Tuan," balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. "Ulah siapa ini? Ayo mengaku!" teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan terdiam. "Saya Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan perbuatanmu ini? Kau telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Itu akibat ulah Anda sendiri, Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Jika Anda tak senang, berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang baik. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia terkadang bertingkah konyol, ia adalah tipe suami yang sangat menyayangi istrinya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja merasa kagum, hingga pada suatu ketika ia mendapatkan kesempatan langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau mencintai Allah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, wahai Paduka, Dialah yang menciptaku dan yang telah memberiku rizki," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai Rasulullah?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu yang mulia, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kelak akan kita harapkan syafaatnya," jawab Abu Nawas. "Lalu, apakah kau juga mencintai istrimu?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana aku tidak mencintainya? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Dan dia juga adalah ibu dari anak-anakku," jawab Abu Nawas. "Apakah kau juga mencintai anak-anakmu?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia." "Tidak seperti biasanya Paduka menanyakan hal itu. Memangnya ada apa?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku hanya merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa muat menampungnya? Bisakah kau jelaskan?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Ia tak menduga bahwa Baginda Raja akan mengatakan hal itu. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Bahkan akal cerdiknya pun tak mungkin bisa menjawabnya. Dan akibat perkataan Baginda Raja, raut muka Abu Nawas seketika menjadi murung.
Wahai Abu Nawas, kenapa denganmu? Adakah yang salah dengan ucapanku? Bila kau tak bisa menjawab juga tidak apa-apa, Abu Nawas. Aku kan hanya sekedar bertanya, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tapi pertanyaan Paduka membuatku tersadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang sekecil ini mampu menampung 4 cinta, di mana keempatnya itu adalah bagian dari hidupku, kata Abu Nawas terisak. Tak terasa air matanya mulai menetes membasahi pipi. Sudahlah Abu Nawas, jangan bersedih begitu, sahut Baginda Raja mencoba menghiburnya. Karena tak kuat menahan sedihnya, kemudian Abu Nawas pun meminta izin pamit pulang. Setibanya di rumah, ia masih saja termenung memikirkan hal itu. Sang istri yang heran dengan perubahan Abu Nawas mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Wahai suamiku, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu sedih? Tanya sang istri. Abu Nawas lalu menceritakan tentang pertanyaan Baginda Raja. Dengan tersenyum hangat istrinya berkata, "Duhai suamiku, kenapa tidak kau katakan saja? Sebagaimana manusia punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang, hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu. Engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas merasa takjub dibuatnya. "Wahai istriku, apa yang kau katakan membuatku sangat bahagia. Engkau mengatakan itu bukan karena akal cerdikmu, melainkan dengan ketulusan cinta sebagai manusia terhadap Tuhannya dan sebagai manusia terhadap manusia," sahut Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. Sesampainya di sana, dengan wajah berseri-seri ia duduk di samping rajanya. "Kok ini sungguh aneh Abu Nawas. Kemarin terlihat murung dan sedih, tapi sekarang kau terlihat sangat ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu bahwa kegundahan atas pertanyaan Baginda Raja telah terobati berkat jawaban dari istrinya. Tentu saja Baginda Raja menjadi penasaran dan ingin tahu jawabannya. Setelah Abu Nawas memberitahu, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka Raja, pertanyaan Paduka kemarin tidaklah bisa dijawab dengan akal cerdik, namun bisa dijawab dengan ketulusan cinta terhadap Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia," jelas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, istrimu adalah wanita solehah. Beruntung sekali kau memilikinya," kata Baginda Raja. Dikisahkan suatu sore Abu Nawas terlihat mengendarai kuda. Dia akan pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan tampak asik mengobrol diselingi canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya saja anak muda. Kita sebagai orang tua harus mengalah dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Orang tua memang lebih arif dari anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelah mereka tidak terima mendengar hal itu.
Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Ah, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja dengan ketika sudah tua," saut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang aku naiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua, aku masih tidak kuat juga," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok orang yang sangat dermawan. Hal itu sudah Baginda Raja ketahui baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis. Dengan mengenakan pakaian compang-camping, tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampingi. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah tapi pilih-pilih orang. Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu padanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu sia-sia aku mencari Abu Nawas," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini. Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika Baginda Raja tersadar
bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang terkenal gampang emosi, dan ia tak segan-segan memukul siapa saja yang dianggapnya membuat jengkel. Akibat perilakunya ini, si pemuda dijauhi oleh masyarakat. Padahal si pemuda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya. Namun usahanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun lamanya, si pemuda yang mudah naik darah ini menyadari bahwa ia sering mendapatkan kesulitan karena sifatnya itu. Suatu hari ia mendengar tentang seorang darwis yang berpengetahuan dalam. Ia pun menemuinya untuk meminta nasihat. Sang darwis berkata, "Wahai anak muda, pergilah ke sebuah persimpangan jalan. Di sana kau akan menemukan sebatang pohon yang mati. Berdirilah di bawahnya dan berikan air kepada setiap pejalan yang lewat." Esok harinya, si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan. Hari-hari pun berlalu, dan dia pun mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang ramah dan murah senyum. Setiap ada orang yang lewat di depannya, si pemuda selalu memberikan salam dan senyuman, lalu memberinya segelas air minum. Bahkan ketika ada orang lewat yang mengejeknya, si pemuda hanya tersenyum. Pernah juga ada beberapa anak kecil yang melempari si pemuda dengan batu. Mereka mengira si pemuda adalah orang gila, tapi si pemuda tetap tersenyum. Ia memberi nasihat dengan lemah lembut kepada anak-anak tersebut, bahwa dia bukanlah orang gila. "Alhamdulillah, sekarang aku mulai bisa mengendalikan emosiku," kata pemuda dalam hati penuh rasa syukur. Hingga pada suatu hari, lewatlah seorang lelaki berjalan tergesa-gesa di hadapannya. Si lelaki membuang muka ketika ditawari air. Ia terus bergegas melanjutkan perjalanannya. Melihat hal itu, entah kenapa si pemuda tiba-tiba menjadi emosi. Ia pun memanggilnya berulang kali. "Hei, kembali kau! Balas salamku, minum air ini!" teriak si pemuda. Tetapi lelaki tersebut tidak menghiraukannya. Tidak tahan menerima perlakuan tersebut, si pemuda lupa akan latihannya. Ia mengejar lelaki itu dan memukulinya tanpa ampun. Karena saking emosinya, si pemuda memukulinya dengan sekuat tenaga, hingga membuat lelaki asing tersebut jatuh ke tanah dan mati seketika. Melihat hal itu, si pemuda segera tersadar akan kekilafannya. Ia pun segera menemui gurunya yang seorang darwis dan menangis sesenggukan di hadapannya. "Saya telah gagal, guru. Maafkan saya," kata si pemuda menyesali perbuatannya. "Tahukah kamu siapa lelaki yang telah kau bunuh itu? Dia adalah seorang pembunuh yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kejahatan terburuk sepanjang hidupnya. Emosimu itu telah menyelamatkan seseorang dari perbuatan jahat yang akan menimpanya." Seringnya kita menahan dan mengendalikan emosi, ada kalanya emosi keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari. Dan biasanya untuk suatu kebaikan. Tapi emosi seperti itu tidak muncul setiap waktu. Kalau emosi yang muncul setiap waktu, itu datangnya dari hati dan jiwa yang kotor, ucap sang darwis melanjutkan. Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa, yaitu ia bisa tidur di dalam air. Waliullah ini bernama Kiai Haji Ali Masud, seorang ulama besar yang berasal dari Sidoarjo, tepatnya di daerah Pagerwojo. Karomah tersebut sudah ia dapatkan justru ketika ia masih kecil. Cerita ini bermula ketika ayahnya yang juga merupakan ulama setempat
sedang mengajar ngaji orang-orang di rumahnya. Ali Mas'ud yang masih kecil membuat suara-suara gaduh. Ia berteriak sambil memainkan kuda-kudaan yang ia tunggangi. Karena seringnya berbuat demikian, lama-kelamaan ayahnya menjadi marah. Ia sangat terganggu dengan perilaku Ali Mas'ud. Lalu sang ayah membentak dengan suara yang lantang, sehingga orang-orang yang sedang mengaji padanya juga ikut terkejut dan ketakutan. Begitu pula dengan Ali Mas'ud, ia tak kalah kagetnya dan ketakutan. Saking takutnya, Ali Mas'ud langsung melarikan diri meninggalkan rumah. Ia menghilang selama 3 hari, ia tidak kelihatan sama sekali. Jadi keadaan menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati sang ayah. "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu," kata sang ayah. Namun panggilan ayahnya tersebut tidak ada sautan dari Ali Mas'ud. Ketika diulangi beberapa kali, tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya muncul perasaan tidak enak. Maka ayahnya menyuruh santri-santrinya untuk membantu mencari Ali Mas'ud. Usaha pencarian sudah dilakukan kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Hal ini sontak membuat ayahnya merasa sangat khawatir. Setelah sekian lama melakukan pencarian, kemana saja tidak ditemukan. Salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi untuk menyegarkan badan. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri kemudian masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di dalam kolam. Ia melihat ada benda aneh di dalamnya. Benda tersebut terlihat seperti ikan besar yang terbungkus kain sarung. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Saat ia mendekat dan mengamatinya, benda tersebut kembali bergerak. Spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari melaporkan kepada kiainya, yaitu ayahnya Ali Mas'ud. Sang kiai pun bergegas menuju kamar mandi yang diceritakan santrinya. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi tersebut. Sampailah mereka semua di kamar mandi. Sang kiai kemudian melihat ke dalam air kolam. Ternyata benar ada benda besar dan aneh di dalamnya. Lalu diambillah kayu yang agak panjang untuk menyentuh benda yang ada di kolam tersebut. Saat tersentuh kayu, benda itu bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba benda yang terbungkus kain sarung menjadi terbuka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata benda tersebut bukanlah ikan besar, melainkan anak kecil. Dialah Ali Mas'ud yang tengah ketiduran di dalam air kolam. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, "Ngapain kamu di situ?" Ali Mas'ud menjawab, "Saya ngantuk ayah, lalu saya ketiduran." Ayahnya kembali bertanya, "Sejak kapan kamu tidur di situ?" "Sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Ali Mas'ud. Ternyata selama 3 hari dalam pencarian, Ali Mas'ud tertidur di dalam air kolam. Atas kejadian tersebut, sang ayah mulai meyakini bahwa anaknya yang satu ini punya keistimewaan yang kelak akan menjadi ulama besar. Firasat ayahnya pun menjadi kenyataan ketika di usia tuanya, Ali Mas'ud menjadi ulama yang sangat disegani di kotanya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang sowan kepadanya minta didoakan. Masyarakat meyakini bahwa Kiai Haji Ali Mas'ud doanya selalu dijabah karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit kisah tentang waliullah yang bernama Kiai Haji Malik Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Alkisah di suatu negeri, ada pemuda tampan yang soleh.
Akhlaknya yang baik dan tutur katanya yang lemah lembut membuat dirinya sangat dicintai oleh masyarakat. Suatu ketika, pemuda ini diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sang raja sangat kagum dengan pribadi akhlak pemuda soleh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara sang raja dan pemuda soleh semakin hangat. Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan sang raja. Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri. Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan sang raja. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda soleh. Sebuah siasat pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda. Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik, beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh, tentunya dengan imbalan emas yang banyak. Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar, gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut. Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal itu, si gadis cantik mulai melakukan aksinya. Saat menjelang tengah malam, gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh. Begitu sampai di depan rumahnya, si gadis berteriak, "Wahai hamba soleh, tolonglah aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Aku takut bila nanti ada penjahat." Si pemuda yang sedang berzikir segera berhenti. Lantas ia membuka pintu rumahnya. Melihat yang datang adalah gadis cantik, hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap, takutnya akan menjadi fitnah. Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut, tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat. Akhirnya ia pun terpaksa mempersilahkan si gadis masuk ke rumahnya. Setelah keduanya berada di dalam rumah, tanpa diduga tiba-tiba si gadis langsung menanggalkan semua pakaiannya. Dalam keadaan tanpa pakaian, gadis tersebut merayu si pemuda untuk menjamahnya. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata pemuda soleh sambil menutup mata. Namun si gadis tidak memperdulikannya. Ia terus mendekati pemuda soleh dan merayunya. "Hei perempuan laknat, apakah kamu tidak takut dahsyatnya siksa api neraka?" bentak si pemuda. Nasihat dan peringatan tentang siksa api neraka dari pemuda soleh ternyata tidak mempan. Si gadis malah semakin berani mendekatinya. Si pemuda pun segera berlari menghindarinya. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya dengan api. Setelah api menyala, si pemuda lalu membakar jari-jarinya sendiri. Lama-kelamaan jari-jari si pemuda mulai melepuh dan membakar seluruh telapak tangannya. Bila api di dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api di akhirat kelak? Kata pemuda soleh memperingatkan sembari menahan panas. Si gadis menjadi terkejut dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri. Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya. Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika. Melihat si gadis meninggal, pemuda soleh menjadi panik dan bingung. Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat untuk memprovokasi orang-orang. Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri bahwa pemuda soleh telah berzina dengan gadis desa dan kemudian membunuhnya. Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja. Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut karena sang raja tahu betul akhlak pemuda soleh. "Apa buktinya kamu menuduh dia berbuat demikian?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang," jawab salah satu menteri tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menghasut Baginda Raja. Singkat cerita, maka ditangkaplah si pemuda soleh. Ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja.
Esok harinya pemuda soleh dibawa ke tengah lapangan untuk menjalani hukuman pancung. Sementara di sebelah tempat eksekusi terdapat papan yang berisi jenazah gadis yang meninggal tersebut. Di tengah-tengah cacian dan hujatan orang-orang yang berkumpul di lapangan, si pemuda berdoa memohon pertolongan Allah. Ia terus berdoa sambil menangis. Tiba-tiba terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh si pemuda. "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa dan menangis, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, peristiwa luar biasa pun terjadi. Allah mengembalikan roh si gadis kepada jenazahnya. Gadis tersebut hidup kembali. Si gadis lalu berdiri dan berkata kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan, "Wahai kalian, dengarkanlah. Pemuda ini adalah pemuda soleh yang dizolimi. Ia tidak pernah berzina denganku. Sungguh aku masih perawan. Awalnya memang aku mencoba menggodanya. Ia lalu memperingatkan aku akan dahsyatnya siksa api neraka dengan membakar tangannya sendiri, yang akhirnya membuat aku tersadar atas kesalahanku. Saat itu aku sangat takut akan dosaku, sehingga aku menjerit dan aku pun meninggal." Si gadis juga menyebutkan siapa saja menteri yang telah menyuruhnya untuk menggoda si pemuda. Lalu tiba-tiba gadis tersebut langsung terjatuh dan kembali meninggal dunia untuk selamanya. Sang raja lalu menyuruh beberapa prajurit mengecek tangan pemuda soleh. Dan ternyata memang benar, mereka mendapati telapak tangan si pemuda benar-benar telah terbakar. Sang raja segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Namun tiba-tiba pemuda soleh tersebut menjerit dan kemudian meninggal dunia. Betapa sedihnya hati sang raja. Ia kehilangan pemuda soleh yang sangat ia sayangi. Di balik kesedihannya, sang raja juga merasa murka kepada beberapa menteri yang menghasutnya. Dengan wajah dengan penuh amarah saat itu juga, sang raja memerintahkan para algojonya untuk menghukum mati para menteri tersebut. Sementara jenazah pemuda soleh dimakamkan berdampingan dengan makam gadis tersebut. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Dia pun berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya?" tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," saut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai,
tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," gerap Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati kemarin. Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau bohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau. Itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. "Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya.
Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada Raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, Raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja.
Karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu, Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, herdik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta.
Humor Abu Nawas kali ini bermula dari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?"
tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. "Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Bikin santri-santrinya tertawa terus, Abu Nawas malah dibilang mirip badut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru," ucap Abu Nawas, menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasananya pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang santri lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya, pungkas Abu Nawas. Hanya modal doa, Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit. Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya. Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk. Sang istri meminta Abu Nawas mencari nafkah tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa. "Ya Allah, berilah hamba uang 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja. Maka didatangilah rumah Abu Nawas dan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Di dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" "Tetangga hamba ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah hamba, kuda hamba, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekhusyukan ibadah Abu Nawas karena melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya,
Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya.